Assalamualaikum, selamat datang di channel Novi Chandra. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Siapkan margarin 100 gram. Kemudian tambahkan keju parut sebanyak 50 gram atau 5 sendok makan. Kemudian tambahkan santan cair sebanyak 50 ml. Tambahkan juga minyak masak atau minyak sayur 50 ml. Ini adalah bahan yang dicairkan nantinya. Panaskan dulu sampai semuanya cair dan larut. Ini setelah dipanaskan, kejunya sudah mulai mencair seperti ini ya. Ini disisihkan terlebih dahulu. Tunggu sampai suhunya turun atau dingin. Di wadah berbeda, siapkan 3 butir telur ukuran sedang dan suhu ruang. Tambahkan 130 gram gula pasir, 4 gram SP atau 1 sendok teh, vanili cair kurang lebih 1 sendok teh, atau kalau mau pakai vanili bubuk juga boleh. Kemudian lanjut ini di mixer sampai putih kental berjejak. Untuk lama memixer kurang lebih 6-7 menit. Untuk resep lengkap silahkan cek deskripsi video, sudah disematkan di sana ya. Ini dia setelah 7 menit. Tanda berjejak adalah ketika mixer ditarik, adonan meninggalkan jejak seperti ini. Dan dia terlihat ya, licin dan juga mengembang sempurna. Ini siap untuk ditambahkan bahan kering. 1 sendok makan maizena, 1 sendok makan susu bubuk, ini dimasukkan. Kemudian aduk dengan cara tekan-tekan ke bagian dalam sedikit supaya tepung tidak berhamburan. Diaduk asal rata saja menggunakan speed rendah. Kemudian tambahkan tepung terigu. Untuk tepung terigu di sini 180 gram. Diayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang menggerindil. Kalau mau dimasukkan bareng tepung terigu, susu bubuk dan maizenanya juga boleh. Ini aku 1 kali memasukkan ya. Kalau mau 2 kali juga nggak apa-apa. Kemudian tekan-tekan bagian dalam juga seperti ini dalam kondisi mati dan mixer dengan kecepatan rendah sampai asal tercampur rata saja. Kurang lebih 15-20 detik ya, jangan terlalu lama. Nah, ini sudah lumayan tercampur. Tambahkan bahan cair yang sudah dicairkan. Di sini ada keju, minyak dan lain-lain tadi. Ini suhu ruang, kemudian tuangkan. Kemudian mixer kembali, campurkan sampai benar-benar merata. Supaya bagian dasarnya terjangkau, ini aku ganti mixernya menggunakan spatula. Aduk adonan menggunakan teknik aduk balik, pelan-pelan aja. Pastikan semua bahan tercampur merata. Jika masih ada yang mengendap, itu bisa membuat bolunya bantat. Nah, ini dia sudah tercampur rata. Kalau mau ditambahkan keju lagi di proses ini boleh. Ini aku tambahkan sekitar 40 gram, dipotong dadu seperti ini. Kemudian dicampurkan, diaduk asal rata saja. Ini siap untuk dipanggang. Sudah aku siapkan loyang ukuran 20x20 dengan dialasi dengan baking paper dan dioles margarin ke seluruh bagian di dalamnya ya. Masukkan adonan, kemudian ratakan menggunakan spatula. Ini aku topping di bagian atas menggunakan keju parut, kurang lebih sekitar 40 gram. Setelah ini bisa dipanggang di suhu 160 derajat menggunakan api atas bawah kurang lebih 50-60 menit atau sampai matang. Di menit ke-45 sering dicek ya teman-teman supaya sesuai kematangannya dengan yang diinginkan. Ini dia sudah matang, sudah 55 menit di suhu 160 derajat. Ini sudah aku keluarkan dari loyang. Cara mengeluarkannya juga gampang karena tadi dioles margarin di bagian sisinya. Ini dia sudah matang.
bolu keju dengan 3 butir telur. Kalau teman-teman merasa ini terlalu coklat, boleh di 10 menit terakhir dilihat ya, harus sesuai dengan yang diinginkan. Tapi kalau aku segini pas ya, karena aku pengen di bagian luarnya ada crispy dari kejunya. Ini aku potong terlebih dahulu. Nah teman-teman, kalau misalkan mau dijual per loyang boleh, kalau mau dijual per separuh loyang juga bisa. Nih, ini idenya dari aku. Untuk separuh loyang boleh dikemas menggunakan mika ukuran 20x10, atau box brownie seperti ini juga ukuran 20x10. Ini tinggal dimasukkan aja seperti ini ya teman-teman. Nah ini dia. Boleh dijual sesuaikan dengan harga yang ada di daerah masing-masing. Tuh, kalau dikemas seperti ini jadi terlihat lebih rapi dan lebih cantik. Nah untuk yang satunya ini aku nggak kemas, mau aku langsung potong. Dari potongannya aja udah kerasa kalau bulunya lembut dan ringan banget. Padahal dengan 3 butir telur hasilnya bagus. Ini dia teman-teman, lembut banget tuh. Dan ditambah ada potongan keju, bikin jadi lebih enak. Crispy juga di bagian luar, pokoknya ini mantep banget. Aku cobain, bismillah. Beneran teman-teman, enak banget. Manisnya menurut aku pas, kejunya berasa, crispy di luar dan lembut lembab di dalam. Dicoba di rumah ya. Kalau dicoba silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Siapkan keju parut sebanyak 50 gram, tambahkan susu cair sebanyak 40 ml. Ini dipanaskan hingga kejunya larut menggunakan api kecil. Diaduk-aduk supaya nggak gosong. Selanjutnya tambahkan 70 gram margarin dan 30 gram minyak goreng. Di posisi mati kompornya. Ini diaduk sampai margarinnya meleleh atau larut. Ini bisa diangkat dari kompor. Kemudian aduk terus sampai benar-benar meleleh. Ini akan membuat bolunya nanti lembut dan lembab ya. Jadi jangan sampai minyaknya terpisah. Ini sudah meleleh, ini bisa disisihkan dan tunggu hingga dingin. Di wadah berbeda, siapkan 200 gram gula pasir, tambahkan 4 butir telur suhu ruang, ukurannya sedang ya. SP sebanyak 4 gram atau 1 sendok teh. Kemudian ini dimixer hingga putih kental dan berjejak. Resep lengkap silahkan cek deskripsi video, sudah disematkan di sana ya. Untuk lama memixer, di sini kurang lebih 6-7 menit hingga adonan benar-benar kokoh, putih, kental, dan berjejak. Ini sudah 7 menit, matikan mixer, kemudian masukkan bahan kering. Di sini ada 180 gram tepung terigu, kemudian diayak supaya tidak ada bahan yang menggeridil. Untuk tepung terigunya dimasukkan beberapa kali supaya adonan tidak turun ya. Tekan-tekan ke bagian dalam supaya tepung tidak berhamburan, kemudian mixer dengan kecepatan rendah hingga asal tercampur rata saja. Kurang lebih 10 detik, ini matikan mixernya, kemudian masukkan lagi sisa tepung. Ini aku bagi 3 bagian. Ini untuk bagian kedua, ini aku ayak kembali, kemudian tekan-tekan ke bagian dalam dan mixer kembali dengan kecepatan rendah. Selanjutnya masukkan lagi sisa tepung yang masih belum dimasukkan. Ayak juga. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan susu bubuk dan 1 sendok makan maizena. Tekan-tekan ke bagian dalam supaya tidak berhamburan. Kemudian ini dimixer hingga asal tercampur rata saja. Nah teman-teman, bisa dilihat ini adonannya nggak turun ya. Di mixernya jangan terlalu lama karena nanti adonan bisa rawan turun. Selanjutnya tambahkan lelehan margarin, susu, minyak, dan juga keju tadi.
Ini sudah suhu ruang. Tambahkan vanili cair sebanyak 1 sendok teh. Aduk sampai tercampur benar-benar rata. Supaya bagian dasar terjangkau, ini aku ganti menggunakan spatula. Diaduk menggunakan teknik aduk balik. Pastikan semua bahan tercampur merata, karena jika ada yang mengendap, bolu bisa bantat. Setelah tercampur merata, ini siap dipanggang. Kemudian sudah aku siapkan loyang ukuran 22 cm. Ini loyang chiffon, boleh menggunakan loyang tulban. Lapisi dengan olesan Carlo. Kemudian masukkan adonan. Untuk resep Carlonya aku akan sematkan juga di deskripsi ya. Ini siap dipanggang. Tambahkan topping keju di bagian atasnya. Ini dipanggang di suhu 165 derajat selama 40 sampai 45 menit di rak paling bawah dengan api atas bawah. Ini sudah selesai di topping. Ini akan aku panggang, hentak-hentakan dulu supaya gelembung keluar ya. Aku panggang dulu. Setelah 40 menit ini sudah matang, sisir bagian samping untuk membantu mengeluarkan bolunya. Wow, tampilannya cantik banget ya, golden brown. Nah, ini dia teman-teman, bolu kejunya sudah matang dan sudah aku taruh ke dalam wadah ukuran 22 cm. Ini mika bening. Tapi mohon maaf tidak dipotong karena ini orderan. Jadi silahkan dicoba di rumah resepnya ya. Insya Allah ini anti gagal dan rasanya enak, ngeju banget. Itu dia teman-teman resep bolu keju kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa dicoba di rumah. Kalau dicoba silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Semoga videonya bermanfaat, menghibur dan menginspirasi. Ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.